Di pembahasan sebelumnya kita sudah sama-sama bahas tentang siapa sih ideal dari target market usaha toko listrik. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana strategi pelayanan untuk target market yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi secara umum strategi pelayanan ini kita sudah rangkumkan menjadi 3 cara. Yang pertama yaitu kita akan fokus kepada problem ataupun masalah yang dialami oleh customer. Ya, cara ini tentunya akan sangat membantu kita dalam menangani setiap masalah dari customer dan juga akan melahirkan bagaimana kita bisa melayani mereka dengan sebaik-baiknya dan juga bisa memilihkan produk yang tepat untuk mereka. Selain itu, cara ini juga bisa sangat membantu untuk kita keluar dari yang namanya jebakan perang harga. Contoh kasus sederhananya adalah ketika ada pembeli yang menginginkan sebuah lampu untuk ruang tamu. Kita bisa referensikan watt antara 15, 18 ataupun 23 watt. Jadi untuk ruang tamu ini biasanya mereka menginginkan cahaya yang intensitasnya itu terang dan juga bikin semangat. Kemudian contoh lain adalah ketika pembeli menginginkan sebuah kabel roll yang kuat dan juga awet. Daripada kita memberikan kabel roll yang sudah jadi yang biasanya ada yang 5 meter, 10 meter dan lain-lain, kita bisa rekomendasikan untuk mereka pakai stop kontak yang 4 lubang misalnya. Kemudian kita rangkaikan dengan kabel yang serabut ber-SNI dan juga kita pakaikan steker yang ber-SNI terutama dari merek Broco. Nah, contoh-contoh seperti ini biasanya mereka akan ingat bagaimana pelayanan kita terhadap mereka dan bagaimana kita membantu mereka untuk mengatasi problem yang mereka alami. Selanjutnya kita akan contohkan lagi tentang proyek untuk perumahan pribadi. Jadi kalau mereka menginginkan pencahayaan yang estetik modern, kita bisa berikan contoh dari proyek yang telah kita pasang di tempat lain misalnya. Nah, cara-cara seperti ini biasanya akan lebih memberikan mereka semangat ataupun emosional yang lebih sehingga mereka tidak lagi menghitung material per piece-nya ataupun per bagian. Nah, jadi mereka tinggal hitung saja misalnya, oh budgetnya untuk membuat lampu plafon seperti ini bisa memakan 3-4 jutaan. Nah, mereka tinggal menghitung dompetnya saja. Kalau mereka mampu bayar, pasti mereka akan beli dan juga bayar ke kita. Kita lanjut ke strategi pelayanan yang kedua, yaitu kita melakukan yang namanya jemput bola. Salah satunya adalah kita memberikan layanan COD ataupun cash on delivery. Jadi apapun yang pelanggan minta, apapun yang pelanggan pesan, kita bisa antarkan dan mereka bayar di tempat. Nah, di era zaman seperti sekarang ini memang pelayanan menjadi perhatian yang sangat krusial untuk para pelanggan kita. Oleh karenanya kita nggak boleh lengah dan harus mengoptimalkan apapun yang kita bisa lakukan. Kita lanjut ke strategi pelayanan yang ketiga, yaitu tentang penyediaan pembayaran. Jadi selain pembayaran tunai, kita bisa berikan juga layanan seperti QRIS, kemudian e-wallet, kemudian ada lagi transfer bank. Jadi kita akan melengkapi semuanya ini karena generasi ke generasi ini makin canggih dan juga mengedepankan teknologi. Jadi kalau kita nggak bersiap-siap dengan salah satunya cara pembayaran, ini kita akan lebih ditinggalkan oleh para customer kita.